Bab 3011 tercela dan tak tahu malu. Permukaan danau infernal masih bergelombang dengan ombak. Bahayanya jelas bagi semua orang. Bahkan kedua tetua terhormat tertinggi klan surgawi klan berani mendekati danau. Mata air jernih yang terletak di dekatnya membentuk kontras yang jelas terhadap danau infernal yang berbahaya. Salah satunya menakutkan, menyebabkan orang menjauhkan diri. Yang lain menarik, menyebabkan orang ingin asyik di dalamnya. Namun, tidak ada yang akan membayangkan bahwa mata air yang mengandung energi alam terkonsentrasi itu sebenarnya mengalir dari dasar danau infernal. Sejak Chu Feng dan Chu Yuyuan melarikan diri ke danau infernal, Chu Ziyuan telah berlatih di dalam musim semi. Selama periode waktu itu, dia bahkan tidak membuka matanya sekalipun. Dia sangat sungguh-sungguh dalam pelatihannya. Aku ingin tahu bagaimana pelatihan kakak Ziyuan akan datang, kata Chu Ruoshi. Yakinlah, energi alami dan pemahaman bela diri di dalam mata air itu memiliki efek yang tak terukur untuk dewa sejati seperti dirimu sendiri. Petik 2. Cara saya melihatnya, Ziyuan pasti akan dapat menerobos ke alam surgawi abadi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kakek Chu Haoyan melihat ke kakek Chu Ziyuan. Dia berkata, "Orang tua, bagaimana denganmu?" "Pandangan saya sama dengan Anda," kata kakek Chu Ziyuan dengan senyum tipis. Budidaya cucunya akan meningkat. Selanjutnya, peningkatan budidaya akan sangat luas. Sebagai kakeknya, secara alami dia akan sangat bahagia. Namun, tepat pada saat itu, Chu Ziyuan, yang matanya tertutup rapat dan terbenam dalam pelatihan, tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke Chu Ruoshi dan yang lainnya. Dia berkata, "Jika saya diberi waktu yang cukup, saya akan dapat menerobos ke peringkat 2 surgawi abadi." Petik 2. Ternyata Chu Ziyuan telah mendengar percakapan antara Chu Ruoshi dan yang lainnya. Karena itulah dia sengaja membuka matanya untuk berhenti berlatih. Dia ingin memberitahu mereka seberapa besar panen yang akan dia dapatkan dari mata air mancur. Dalam hal ini, kakak Ziyuan, berapa banyak panen yang telah kamu dapatkan sekarang? Chu Ruoshi bertanya dengan penuh semangat. Sudah bukan masalah bagi saya untuk menerobos ke peringkat 9 True Immortal sekarang. Adapun alam immortal surgawi, saya hanya sedikit jauh dari itu. Chu Ziyuan memiliki ekspresi bangga dan senang di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dalam hal itu, Ziyuan, berapa lama yang Anda butuhkan untuk mendapatkan energi dan pemahaman alami yang cukup untuk mencapai peringkat 2 surgawi abadi? Tanya kakek Chu Ziyuan. Bagaimanapun, Chu Ziyuan adalah cucunya, orang yang telah menaruh semua harapannya. "Kakek, tolong yakinlah, saya akan bisa mendapatkan pemahaman bela diri yang cukup untuk menerobos ke peringkat 2 surgawi abadi sebelum meninggalkan domain suci 9 bulan, kata Chu Ziyuan. Bagus, seperti yang diharapkan dari cucuku. Kakek Chu Ziyuan sangat gembira. Kakek, jangan khawatirkan aku. Peringkat 2 Heavenly Immortal ada dalam genggaman saya. Cucu Anda pasti tidak akan mengecewakan Anda. Pasti tidak mengecewakan semua yang telah Anda investasikan pada saya, kata Chu Ziyuan dengan percaya diri. Bersemangat. Namun, tepat pada saat itu, mata air yang semula mengalir sebenarnya mulai berkurang intensitasnya. Tak lama setelah itu, tidak ada lagi air yang mengalir. Bahkan air di dalam mata air mulai mengalir ke sumber kepala yang sebelumnya mengalir. Pada saat yang sama, energi alam yang padat juga mulai menghilang secara bertahap. Ini apa yang terjadi? Semua orang yang hadir terkagum-kagum dengan hal ini. Chu Ziyuan mulai panik. Dia buru-buru berbalik untuk bertanya kepada kakeknya. Mengapa mata air itu hilang? Kakek, tepatnya apa yang terjadi? Petik 2. Ziyuan, kelihatannya kesempatanmu ini berakhir di sini. Kakek Chu Ziyuan juga merasa sangat tidak berdamai. Namun, dia juga tidak berdaya untuk melakukan apapun. Tidak, aku masih belum mendapatkan pemahaman yang cukup. Aku saat ini masih agak jauh dari mencapai alam surgawi abadi. Petik 2. Kakek, kamu harus memikirkan sesuatu. Bisakah Anda membelah batu-batu ini? Bagaimanapun, mata air itu berasal dari bawah tanah. Jika Anda dapat membelah batu-batu ini sampai habis, kami pasti akan dapat menemukan mata air itu lagi. Chu Ziyuan sangat emosional, dan mulai panik. Dia benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Setelah semua, peringkat 2 Immortal Surgawi sudah dalam genggamannya. Dia tidak dapat menerima kehilangan kesempatan ini begitu saja. Ziyuan, tempat apa yang kamu anggap sebagai tempat ini? Ini adalah domain suci 9 bulan. Bagaimana mungkin kami bisa membelah batu-batu di tempat ini? Jika kita dapat dengan mudah menghancurkan bebatuan, kita tidak akan berada di bawah kurungan domain 9 bulan, kata kakek Chu Ziyuan. Tapi, merasa sangat tidak berdaya. Ekspresi sedih menutupi wajah Chu Ziyuan, dan dia menghela nafas ledakan.
Apa yang sudah ada dalam genggamannya akhirnya berakhir dengan melarikan diri begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tidak berdamai? Chu Ziyuan sudah sangat marah tanpa tahu alasannya. Jika dia tahu bahwa penyebab di balik semua ini adalah Chu Feng, Chu Ziyuan mungkin benar-benar kesal sampai mati. Itu adalah Chu Feng. Tentu saja itu adalah Chu Feng. Itu adalah Chu Feng yang telah memutuskan hubungan antara musim semi-infernal dan gua. Chu Feng yang telah memutuskan kemampuan Chu Ziyuan untuk terus menyerap energi alami dan pemahaman bela diri. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tahu tentang ini. Mereka semua merasa bahwa itu adalah 9 bulan suci domain bermain trik pada Chu Ziyuan. Ziyuan, lupakan saja, ini adalah takdir, desak kakek Chu Ziyuan. Kakek Chu Ziyuan, bagaimanapun, adalah penatua tertinggi dari klan Surgawi Chu. Seseorang yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Meskipun ini juga bukan sesuatu yang dia inginkan, dia sangat mampu menyesuaikan pikirannya. Kakak Ziyuan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya sedikit jauh dari mencapai alam surgawi abadi? Dengan bakatmu, bagian ini pasti tidak akan menghentikanmu. Selanjutnya, selama Anda mencapai alam abadi surgawi, Chu Qing tidak akan lagi menjadi pasangan Anda. Pada saat itu, Anda dapat mencari Chu Qing untuk membalas dendam. Chu Ruoshi juga mulai menghibur Chu Ziyuan. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba menghiburnya, Chu Ziyuan masih merasa sangat putus asa, masih merasa sangat tidak senang. Begitulah hati manusia, setiap orang sangat rakus, dan ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Awalnya, ia bisa mendapatkan lebih banyak lagi, namun, dia sekarang tidak lagi mampu melakukannya. Secara alami, dia akan merasa sangat kecewa, sangat frustrasi dan sangat marah. Mari kita pikirkan apa yang harus dilakukan dengan Chu Feng sekarang. Haruskah kita membungkam semua orang dengan membunuh semua orang dari generasi muda di gerbang Yin Yang atau? Kakek Chu Haoyan bertanya. Jika kita ingin membunuh mereka semua dan hanya menyisakan Haoyan, Ruoshi dan Ziyuan, itu akan lebih mencurigakan. Selain itu, apakah Anda berani membunuh gadis itu Chu Lingqi? Petik 2. Jika sesuatu terjadi padanya, bahkan jika ayah dan kakeknya tidak memeriksanya, ibunya pasti akan menyelidiki masalah ini sampai akhir. Saya percaya Anda atau saya tidak ingin memprovokasi gadis gila itu, bukan? Kata kakek Chu Ziyuan. Lalu apa yang kamu sarankan agar kita lakukan? Kakek Chu Haoyan bertanya. Itu sangat sederhana, karena Chu Feng dan Chu Yuyuan sudah mati. Otoritas atas ini sudah ada di tangan kita. Apapun yang kita katakan akan menjadi kebenaran. Senyum tercela muncul di wajah tua kakek Chu Ziyuan. Tepatnya bagaimana Anda berencana untuk mengurus ini? Kakek Chu Haoyan bertanya lagi. Kami akan menjebaknya. Kami akan mengubah hitam menjadi putih dan putih menjadi hitam. Petik 2. Kami akan mendorong semua kesalahan ke Chu Feng itu. Kita akan mengatakan bahwa Chu Feng mencoba secara paksa merebut semua energi alami di sini untuk dirinya sendiri. Dan melukai kita, Ruoshi dan Ziyuan. Petik 2. Sayangnya baginya, dia tidak dapat mengendalikan energi alami yang luar biasa dalam formasi. Petik 2. Jadi, dia akhirnya ditelan oleh danau, dan kehilangan nyawanya karena itu. Kata kakek Chu Ziyuan. Cemerlang, orang tua, kau benar-benar brilian? Petik 2. Tentu saja, petik 2. Pada saat itu, kedua penatua yang maha tinggi memandang satu sama lain. Kemudian, mereka berdua berkembang dengan senyum, dan mulai tertawa. Hanya, senyum dan tawa mereka sangat tercela dan tidak tahu malu. 12/3012. Bab 3012 Ibu yang menakutkan. Karena kita sudah memutuskan, mari kita tinggalkan tempat ini. Lagi pula, selain dari mata air, tidak ada harta lainnya di sini. Petik 2. Dan sekarang, saat mata air itu hilang, tidak ada alasan bagi kita untuk tinggal di sini, kata kakek Chu Haoyan. Tunggu, kata kakek Chu Ziyuan. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan menggambar peta di udara. Itu rutenya di sini? Chu Ruoshi bertanya dengan heran. Ruoshi, penglihatanmu lumayan bagus. Memang, inilah rute di sini. Berbicara tentang itu semua berkat bocah Chu Feng bahwa kami dapat mencapai tempat ini. Petik 2. Namun, tanpa dia, Anda semua kemungkinan tidak akan tahu bagaimana untuk kembali, bukan? Kakek Chu Ziyuan bertanya. Sekarang Anda menyebutkannya. Baik Chu Ziyuan dan Chu Ruoshi menggelengkan kepala mereka dan mengungkapkan ekspresi malu di wajah mereka. Mereka tahu betul bahwa bahkan kakek Chu Ziyuan tidak tahu bagaimana mencapai tempat ini. Chu Feng adalah satu-satunya yang mampu menemukannya. Bahkan peta yang diambil kakek Chu Ziyuan hanyalah sesuatu yang diam-diam direkam dalam perjalanan ke sini.
Meskipun itu adalah tugas yang sangat mudah, Chu Ziyuan dan Chu Ruoshi telah mengabaikannya. Itulah alasan mengapa mereka merasa malu. Lagi pula, jika kakek Chu Ziyuan tidak mencatat rute, mereka tidak akan tahu bagaimana untuk kembali, dan kemungkinan akan terperangkap di sini. Alasan untuk itu adalah karena perjalanan di sini benar-benar kasar. Itu hanyalah sebuah labirin besar. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan diri dari kekaguman. Benar saja, jahe yang lebih tua lebih tajam. Dengan seseorang seperti kakek Chu Ziyuan menemani mereka, itu benar-benar memberi mereka rasa aman. Ziyuan, ingat itu, petik 2. Meskipun Anda tidak dapat menembus peringkat 2 Heavenly Immortal kali ini, Anda akan, dengan bakat Anda, segera dapat menerobos untuk peringkat 1 Surgawi Immortal. Petik 2. Persaingan bela diri surgawi akan menjadi waktu terbaik bagi Anda untuk membuktikan diri. Petik 2. Jadi, ini saatnya bagimu untuk mengungkapkan keunggulanmu, kata kakek Chu Ziyuan kepada Chu Ziyuan. Niatnya sangat jelas. Dia ingin Chu Ziyuan untuk memimpin orang-orang dari generasi muda keluar dari gua. Setelah semua, di hati generasi muda klan Surgawi Clan, Chu Ziyuan hanyalah anak laki-laki cantik yang tidak berguna. Jika Chu Ziyuan berhasil membawa mereka keluar dari gua dan menyelamatkan hidup mereka, maka statusnya di hati mereka secara alami akan meningkat banyak. Saya mengerti, kakek. Chu Ziyuan, setelah semua, juga jenius dari bakat luar biasa. Dengan demikian, dia menghafal peta, rute keluar gua, dengan pandangan sekilas. Kemudian, Chu Ziyuan dan yang lainnya pergi. Demi membingkai Chu Feng, mereka telah memutuskan untuk mengenakan penyamaran yang sangat nyata, dan meleburkan diri mereka dengan memar dan bekas luka di jalan keluar. Ini terutama berlaku untuk dua penatua maha tinggi Utmos. Mereka berdua membuat diri mereka tampak sangat terluka parah sehingga mereka berada di ambang kematian. Dengan ini, itu akan berfungsi sebagai keuntungan utama bagi mereka. Pertama, kedua orang dari generasi muda sudah meninggal. Adapun dua penatua yang maha tinggi, tidak mungkin bagi mereka untuk terus menggunakan tubuh mereka sebagai milik mereka selamanya. Jadi, selama mereka terluka serius saat mereka pergi, mereka akan berada dalam bahaya kematian setiap saat. Setelah mereka membantu bersaksi untuk Chu Ziyuan dan Chu Ruoshi bahwa Chu Feng yang telah menyerang mereka, mereka berdua kemudian bisa mati. Dengan itu, mereka tidak hanya akan menjebak Chu Feng dengan kematian mereka, tetapi dua tetua tertinggi Utmos juga akan bisa lolos dengan membunuh dua orang dari generasi muda. Itu hanya rencana yang sempurna. Namun, mereka tidak mengantisipasi bahwa semua orang dari generasi muda telah pergi. Hanya menyisakan satu orang yang tersisa di gua. Adapun orang itu, dia adalah Chu Lingqi. Chu Lingqi jatuh ke tanah, dan tidak sadarkan diri. Chu Ziyuan dan Chu Ruoshi berjalan menuju Chu Lingqi untuk memeriksanya. Mereka menemukan bahwa tidak ada cedera pada Chu Lingqi. Namun, auranya sangat lemah. Dia hanya di ambang kematian. Jiwanya yang terluka parah. Namun, bahkan jika itu adalah cedera serius pada jiwanya, itu seharusnya sudah melukai tubuh fisiknya juga. Namun, tubuh Chu Lingqi sama sekali tidak terluka. Hanya jiwanya yang terluka. Tubuhnya benar-benar tanpa cedera. Singkatnya, lukanya sangat aneh. Kakek, apa yang terjadi? Tanya Chu Ziyuan dengan bingung. Ini mutiara nasib Yin Yang. Petik 2. Chu Lingqi menyatu Yin Fate Pearl-nya dengan Chu Feng. Ketika mereka memasuki gerbang Yin Yang, nasib mereka terikat satu sama lain, kata kakek Chu Ziyuan. Dalam hal ini, itu berarti bahwa Chu Ziyuan mengungkapkan ekspresi gembira. Chu Feng secara alami mati. Dia memasuki danau itu, dan karenanya pasti terbunuh. Selanjutnya, kondisi Chu Lingqi lebih lanjut memverifikasi kematian Chu Feng, kata kakek Chu Ziyuan. Karena itu yang terjadi, mari kita abaikan Chu Lingqi ini dan biarkan dia mati. Kami bahkan akan bisa menyalahkan kematian Chu Lingqi di kepala Chu Feng juga, kata Chu Ziyuan sambil mencibir. Meskipun Chu Feng telah meninggal, Chu Lingqi juga memiliki bakat besar yang tidak boleh dipandang remeh. Di mata Chu Ziyuan, Chu Lingqi juga merupakan ancaman besar. Dia merindukannya untuk mati juga. Tidak, itu tidak akan berhasil. Chu Lingqi benar-benar tidak boleh mati, kata kakek Chu Ziyuan. Kakek, mengapa begitu? Chu Ziyuan sangat bingung dengan penyumbatan kakeknya. Ziyuan, kamu tidak tahu seberapa gila ibu seorang gadis Chu Lingqi. Petik 2. Jika Chu Lingqi mati, ibunya pasti tidak akan mau meninggalkan masalah pada saat itu. Dia akhirnya akan menciptakan keributan besar, kata kakek Chu Ziyuan. Tapi, karena Chu Feng yang menyebabkan kematiannya, ini seharusnya tidak berhubungan dengan kita, kata Chu Ziyuan. Tapi Chu Feng telah meninggal.
Dia tidak akan dapat menyebabkan masalah bagi seseorang yang sudah mati. Dengan demikian, dia akan menimbulkan masalah bagi mereka yang masih hidup. Pada saat itu, baik Anda dan saya, pada kenyataannya, bahkan seluruh Chu Heavenly Clan, tidak akan dapat melarikan diri darinya. Petik 2. Dia pasti tidak akan mengabaikan bagaimana Chu Lingqi mati. Dia akan menuntut agar klan surgawi memberinya penjelasan. Adapun penjelasan itu adalah sesuatu yang tidak mampu kita berikan, kata kakek Chu Ziyuan. Ziyuan, kamu harus mendengarkan kakekmu. Chu Lingqi benar-benar tidak boleh mati. Kalau tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Petik 2. Kamu akan menyesal membiarkan Chu Lingqi mati. Pada saat itu, bahkan kakek Chu Haoyan mulai mendesak agar Chu Lingqi mati. Mendengar kata-kata itu, Chu Ziyuan tidak dapat menahan diri dari menelan seteguk air liur. Tadi dia ketakutan, meskipun dia belum pernah bertemu Ibu Chu Lingqi sebelumnya. Dia bisa tahu dari reaksi gugup kakeknya bahwa Ibu Chu Lingqi adalah orang yang sangat berbahaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kakeknya, penatua tertinggi klan Chu Heavenly Clan, salah satu orang terkuat di klan surgawi Chu selain dari kepala klan mereka, menjadi takut? Yang mengatakan, Chu Ziyuan juga menjadi penasaran seperti apa keberadaan Ibu Chu Lingqi itu. Bagaimanapun, Ibu Chu Lingqi hanya anggota generasi muda sebelum kakeknya. Penasaran, Chu Ziyuan bertanya, "Kakek, orang seperti apa Ibu Chu Lingqi? Kekuatan apa yang dia miliki?" Petik 2. Ziyuan, siapa yang terkuat di klan kami? Tanya kakek Chu Ziyuan. Itu akan secara alami menjadi ketua klan Lord, kata Chu Ziyuan. Ibu Chu Lingqi adalah orang terkuat di klan mereka, kata kakek Chu Ziyuan. Dia benar-benar sekuat itu? Chu Ziyuan dan Chu Ruoshi sangat terkejut mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka sudah menduga Ibu Chu Lingqi menjadi sangat kuat, mereka tidak membayangkannya sebagai yang kuat. Yang terkuat di klan mereka. Bukankah itu berarti bahwa Ibu Chu Lingqi akan mampu bersaing melawan kepala klan Chu Heavenly Clan mereka? Pada saat itu, mereka tampaknya akhirnya menyadari mengapa dua tetua maha tinggi Utmos begitu takut pada Ibu Chu Lingqi. Ibu Chu Lingqi jelas tidak sesederhana menjadi hanya kuat. Gadis itu juga ganas dan tanpa ampun. Demi mendapatkan tujuannya, dia tidak akan segan dari kejahatan apapun, dan menggunakan berarti adil dan kotor. Petik 2. Katakan saja seperti ini. Gadis itu hanyalah gadis paling gila, paling menakutkan yang pernah kulihat, kata kakek Chu Ziyuan. Ketika kakek Chu Ziyuan mengatakan kata-kata itu, kakek Chu Haoyan juga mengangguk. Pada saat itu, ekspresi ketakutan pada wajah Chu Ziyuan dan Chu Ruoshi mencapai tingkat yang ekstrim. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berdua berjongkok dan mulai mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mengobati cedera Chu Lingqi. Mereka telah memutuskan untuk menjaga Chu Lingqi tetap hidup, apapun yang terjadi. Alasan untuk itu adalah karena mereka tidak ingin menghadapi Ibu Chu Lingqi yang menakutkan. Bab 3013 Pandangan Tajam. Demi tidak memprovokasi Ibu Chu Lingqi yang menakutkan, Chu Ziyuan dan Chu Ruoshi, pasangan yang semula mengharapkan kematian Chu Lingqi, mulai secara dramatis mengerahkan semua kekuatan mereka untuk membantunya. Hanya, dengan kekuatan yang mereka miliki, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi mereka untuk mengobati cedera serius Chu Lingqi. Jadi, pada akhirnya, itu adalah dua tetua maha tinggi Utmos yang bertindak untuk menyelamatkan Chu Lingqi, yang berada dalam bahaya yang akan segera terjadi. Tentu saja, dua tetua yang terhormat Utmos sengaja menyembunyikan jejak mereka dan memberikan layanan berjasa menyelamatkan Chu Lingqi untuk Chu Ziyuan dan Chu Ruoshi. Setelah menyelamatkan Chu Lingqi dari ambang kematian, mereka berempat mulai melangkah keluar sambil membawa Chu Lingqi bersama mereka. Pada awalnya, mereka bingung sehubungan dengan kemana Chu Haoyan, Chu Huanyu dan yang lainnya pergi. Namun, ketika mereka sampai di pintu masuk gua, mereka menemukan bahwa Chu Haoyan dan yang lainnya semuanya hadir. Mereka bergerak ke arah mereka dan bertanya apa yang terjadi. Ternyata keributan dari pertempuran melawan Chu Yuyuan terlalu kuat, bahkan gua mulai bergetar. Khawatir gua itu akan runtuh. Generasi muda itu kehabisan ketakutan. Setelah mengetahui tentang hal ini, dua penatua maha tinggi Utmos mulai mengejek ketidaktahuan generasi muda di hati mereka. Batu-batu di tempat itu begitu keras.
bahkan mereka tidak bisa menghancurkannya. Jadi, bagaimana mungkin gua itu runtuh? Tentu saja. Yang bertanya pada pihak lain sebenarnya bukan mereka. Sebaliknya, itu adalah Chu Haoyan dan yang lainnya. Meskipun kakek Chu Haoyan berpartisipasi dalam konspirasi, Chu Haoyan tidak tahu apa-apa tentang itu. Karena itu, ia sama sekali tidak tahu bahwa kakeknya adalah salah satu dari dua generasi muda yang terluka parah. Karena itu, dia tidak peduli dengan cedera mereka sedikit pun. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah harta karun yang terletak jauh di dalam gua. Seperti yang diharapkan, Chu Ziyuan dan yang lainnya mulai mengatakan kebohongan yang telah mereka persiapkan. Sialan. Aku tahu bahwa Chu Feng tidak bisa begitu baik untuk membawa kita semua ke sini. Benar saja. Ia berencana untuk memonopoli semua harta untuk dirinya sendiri. Setelah mendengar kebohongan, Chu Haoyan memutuskan untuk mempercayai mereka tanpa ragu sedikit pun. Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan mulai berbicara buruk tentang Chu Feng. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari orang-orang di antara kerumunan yang hadir yang paling menginginkan kematian Chu Feng yang menyedihkan. Mengetahui bahwa Chu Feng telah mati, secara alami dia akan sangat bahagia. Namun, bahkan dengan itu menjadi kasusnya, dia masih harus berbicara buruk tentang Chu Feng. Masih harus menahannya dengan jijik. Bahkan dalam kematian, dia masih tidak berencana untuk melepaskan Chu Feng. Dia ingin benar-benar merusak reputasi Chu Feng. Aku benar-benar percaya padanya dengan sia-sia. Saya tidak pernah membayangkan Chu Feng menjadi orang seperti itu. Petik 2. Layani dia dengan benar. Seseorang seperti dia pantas mati. Itulah harga keserakahannya. Petik 2. Sayang sekali, kami telah membuang-buang waktu kami datang ke sini tanpa biaya. Petik 2. Pada saat itu, terlepas dari Chu Lingqi, yang masih pingsan, semua orang mulai berbicara buruk tentang Chu Feng. Lagi pula, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pikiran sendiri. Orang-orang yang akan pergi ke pihak manapun yang lebih menguntungkan. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan bertanya, tapi karena Chu Feng telah meninggal, bagaimana kita meninggalkan tempat ini? Tepat sekali, kami hanya mencapai tempat ini dengan mengikuti Chu Feng. Sekarang dia sudah mati. Bagaimana kita pergi? Petik 2. Itu sialan Feng Feng. Bukankah dia membahayakan kita? Setelah orang itu bertanya bagaimana mereka akan pergi, orang banyak bereaksi seolah-olah mereka telah terbangun dari mimpi. Segera, panik, kebingungan dan kemarahan muncul di antara kerumunan. Kemudian, mereka mulai mengutuk Chu Feng. Seolah-olah semua tanggung jawab, semua kesalahan, terletak pada Chu Feng. Meskipun mereka rela memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sini. Pada saat kerumunan panik dan bingung apa yang harus dilakukan, Chu Ziyuan mengambil kesempatan itu dan berdiri. Dia berkata, saya ingat jalan di sini. Petik 2. Kamu, namun, kerumunan segera mulai mempertanyakan klaim Chu Ziyuan. Bukan hanya itu, tetapi mereka bahkan menatapnya dengan jijik di mata mereka. Mereka sepertinya sedang menatap seseorang yang menipu dirinya sendiri. Chu Ziyuan, apakah kepalamu dipukuli bodoh oleh Chu Feng? Anda sebenarnya sudah belajar bagaimana membuat klaim yang keterlaluan juga? Petik 2. Alih-alih mempelajari apa yang baik, kamu hanya tahu bagaimana mempelajari yang buruk. Petik 2. Chu Haoyan dan Chu Huanyu, dua orang jenius dari klan surgawi Chu, bahkan mulai mengejek Chu Ziyuan. Setelah Chu Haoyan dan Chu Huanyu mulai mengejek Chu Ziyuan, banyak orang lain yang hadir juga mengambil kesempatan untuk mengejek Chu Ziyuan juga. Tidak ada dari mereka yang percaya pada Chu Ziyuan. Mereka semua merasa bahwa Chu Ziyuan tidak lain adalah gigolo anak laki-laki yang cantik, sepotong sampah. Pada akhirnya, hanya ketika Chu Ruoshi berdiri untuk Chu Ziyuan bahwa kerumunan menghentikan ejekan mereka. Apakah ada di antara kamu yang tahu jalan keluar dari sini? Chu Ruoshi bertanya dengan keras. Kerumunan menjadi benar-benar diam. Jika mereka tahu cara untuk pergi, mereka pasti sudah pergi. Tidak akan ada alasan bagi mereka untuk tinggal di sini. Karena kalian semua tidak tahu jalan keluar dari sini, maka berperilaku baik dan ikuti kakakku Ziyuan. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika Anda akhirnya mati di sini. Petik 2. Chu Ruoshi melepaskan kekuatan opresifnya. Kata-katanya juga sangat tajam. Samar-samar, seseorang bahkan bisa merasakan kedinginan yang dipancarkannya dari udara di sekitarnya. Chu Ruoshi seperti itu sepenuhnya layak menjadi penguasa di antara generasi muda Chu Heavenly Clan. Tidak ada yang berani menentangnya, dan tidak ada yang berani membantahnya. Bahkan Chu Haoyan dan Chu Huanyu tidak berani melakukannya. Karena tidak ada yang keberatan, aku, Chu Ziyuan, akan menunjukkan jalan bagi saudara-saudaraku. Semuanya, tolong ikuti saya dengan cermat. Jangan ketinggalan. Chu Ziyuan mengucapkan kata-kata itu dan kemudian berjalan ke depan orang banyak. Dia siap untuk memimpin kerumunan.
Tunggu. Namun, tepat pada saat itu, Chu Haoyan tiba-tiba berbicara. Dia melihat ke Chu Ziyuan dan bertanya, Chu Ziyuan, apakah Anda benar-benar akan membimbing kita? Ya, itu benar, jawab Chu Ziyuan. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena berbicara terus terang. Jika Anda masih memimpin kami ketika 9 bulan domain suci ditutup, jangan salahkan saya karena membunuh Anda terlebih dahulu. Chu Haoyan mengancam dengan nada dingin. Chu Haoyan, kamu benar-benar. Chu Ruoshi berdiri lagi. Namun, sebelum Chu Ruoshi bisa menyelesaikannya, Chu Ziyuan melambaikan lengan bajunya. Setelah melambaikan lengan bajunya, Chu Ruoshi yang tiran benar-benar menjadi sangat taat seperti seekor domba dan pindah kembali. Adapun Chu Ziyuan, dia memiliki senyum di wajahnya. Dengan tenang, dia melihat ke Chu Haoyan dan berkata, Haoyan, jika aku masih tidak dapat memimpin semua orang keluar dari sini pada saat 9 bulan domain suci ditutup, maka bahkan tanpa Anda melakukan apapun, saya, Chu Ziyuan, akan bunuh diri dengan memotong tenggorokanku sendiri untuk meminta maaf kepada semua orang. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Ziyuan berbalik dan mulai berjalan. Kerumunan buru-buru mengikutinya. Hanya Chu Haoyan yang berdiri di sana, terpana. Dia merasa seolah-olah dia melihat sesuatu yang salah. Ketika Chu Ziyuan berbicara dengannya, dia merasa tatapannya menjadi sangat tajam. Itu adalah tatapan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Paling tidak, itu adalah pertama kalinya dia merasakan tatapan tajam dari Chu Ziyuan. Bagaimanapun, Chu Haoyan segera mendengus dingin dan berkata dengan suara lembut. Setelah meninggalkan tempat ini, aku akan memberimu pelajaran. Petik 2. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, dia juga mengikuti setelah Chu Ziyuan. Meskipun dia sangat membenci Chu Ziyuan, dia masih ingin pergi. Lagi pula, jika mereka tidak meninggalkan domain suci 9 bulan dalam batas waktu, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. 2014-3014. Bab 3014 membentuk tanda abnormal melalui kultivasi. Meskipun skeptis, kerumunan terus mengikuti Chu Ziyuan demi kesempatan untuk hidup. Adapun Chu Feng, mereka benar-benar lupa tentang dia. Mereka tidak hanya percaya bahwa dia telah mati, tetapi mereka juga merasa bahwa dia pantas mati. Namun, mereka tidak tahu bahwa ketika mereka meninggalkan gua dengan tangan kosong, sementara mereka bersiap untuk meninggalkan domain suci 9 bulan, Chu Feng sedang berlatih di bagian bawah danau infernal di dalam gua. Chu Feng saat ini sedang duduk bersila di musim semi-infernal danau infernal, berlatih dengan sepenuh hati. Dia sedang menikmati harta terbesar di gerbang Yin yang domain 9 bulan suci sendirian. Adapun Chu Yuyuan, dia berdiri di luar musim semi-infernal dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun Chu Yuyuan berdiri di danau infernal, dia tidak terpengaruh oleh air danau yang menakutkan. Alasan untuk itu adalah karena kilat telah mengelilingi tubuh Chu Yuyuan. Itu melindunginya dari air danau. Ternyata bukan hanya Chu Feng yang mampu memancarkan petir untuk melindungi dirinya sendiri. Chu Yuyuan juga mampu melakukannya. Tampaknya mereka yang memiliki garis keturunan petir surgawi semua mampu melakukannya. Meskipun dia berada di luar musim semi-infernal, Chu Yuyuan menatap musim semi sepanjang waktu. Alasan untuk itu adalah karena mata air sekarang sudah berbeda dari sebelumnya. Mata air itu tidak lagi setenang sebelumnya. Itu benar-benar mendidih, seperti air danau infernal. Perubahan ke musim semi-infernal terjadi tidak lama setelah Chu Feng memasukinya untuk berlatih. Selanjutnya, semakin lama Chu Feng tinggal di dalam, semakin jelas perubahan ke musim semi-infernal. Chu Yuyuan memutuskan bahwa semua ini terkait dengan Chu Feng. Bersemangat. Tiba-tiba, mata air yang bergelombang itu berubah menjadi pusaran yang sangat besar. Dengan Chu Feng di tengah, pusaran mulai berputar. Itu sangat mengesankan, sangat spektakuler. Yang paling penting, energi alami yang terlihat dengan mata telanjang mengalir ke tubuh Chu Feng tanpa henti. Dengan situasinya yang seperti itu, bahkan Infernal Ghost yang sedang tidur terbangun. Namun, setelah Infernal Ghost terbangun, dia tidak membuat keributan seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, dia mulai mengedipkan mata merahnya yang besar dan mulai memperhatikan pemandangan di depannya dengan penuh perhatian. Bahkan perhatian Infernal Ghost ditangkap oleh pemandangan di depannya. Dia benar-benar memunculkan tanda abnormal seperti itu melalui pelatihan di musim semi-infernal. Chu Yuyuan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia hanya bisa menenangkan dirinya setelah beberapa saat berlalu. Dengan kagum, dia tersentak. Chu Feng, pria tua ini benar-benar menantikan panen seperti apa yang akan Anda dapatkan dari pelatihan ini. Petik 2. Sementara itu,
Chu Ziyuan dan orang-orang lain dari generasi muda semuanya bergegas di sepanjang perjalanan mereka. Pada awalnya, kerumunan sangat skeptis terhadap Chu Ziyuan. Namun, ketika mereka melanjutkan perjalanan, kerumunan itu melihat pemandangan yang sama dengan yang mereka saksikan saat mereka masuk. Dengan demikian, mereka menjadi semakin percaya diri pada Chu Ziyuan. Adapun Chu Ziyuan, ia memiliki peta lengkap rute. Dengan demikian, ia tentu saja tidak akan gagal dalam membimbing orang banyak. Dengan demikian, pada akhirnya, dia secara alami membawa kerumunan kembali ke pintu gerbang Yin Yang Gate dengan sukses. Pada saat itu, orang-orang dari generasi muda yang tidak tahu kebenaran mulai meledak kegirangan. Mereka mulai memuji dan berterima kasih kepada Chu Ziyuan tanpa henti. Reaksi mereka juga bisa dimengerti. Bagaimanapun, Chu Ziyuan telah melakukan hal yang sama dengan menyelamatkan hidup mereka dengan membawa mereka. Setelah itu, mereka berjalan keluar dari gerbang Yin Yang dan meninggalkan domain suci 9 bulan. Ketika mereka berjalan keluar, para tetua yang menjaga pintu masuk bergegas menuju mereka. Ada apa denganmu semua? Apa yang terjadi? Para tetua yang menjaga pintu masuk sangat gugup. Tidak hanya dua generasi muda yang tubuhnya direbut oleh dua tetua yang terhormat Utmos terluka serius dan diambang kematian. Tetapi bahkan Chu Ruoshi, Chu Ziyuan dan Chu Lingqi juga terluka parah. Mereka semua adalah orang-orang dari generasi muda Chu Heavenly Clan yang tidak bisa dibiarkan menderita kecelakaan apapun. Ini terutama berlaku untuk Chu Lingqi. Dia sebenarnya tidak sadar pada saat itu. Dengan ini, bagaimana mungkin para tetua tidak khawatir? Tepat pada saat itu, erangan lembut terdengar. Kemudian, Chu Lingqi, yang telah pingsan untuk waktu yang lama, sebenarnya sadar kembali. Apa-apa yang terjadi padaku? Siapa yang menyerangku? Chu Lingqi memijat kepalanya yang sakit. Dia merasakan sakit di jiwanya. Bingung dengan apa yang terjadi. Dia menjadi sangat marah. Lingqi, seseorang menyerangmu? Para tetua bertanya dengan gugup. Chu Lingqi adalah rindu muda paling penting dari klan surgawi Chu mereka. Bahkan mereka tidak berani mengabaikannya. Saya tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di kepala saya tanpa alasan. Lalu, saya pingsan. Jika saya tidak secara diam-diam diserang, apalagi yang bisa terjadi? Chu Lingqi berkata dengan sangat marah. Siapa ini? Siapa yang menyerangmu? Tanya para tetua. Aku sudah mengatakan bahwa aku telah diserang secara diam-diam. Jika saya tahu siapa yang menyerang saya, apakah saya akan menyebutnya serangan diam-diam? Chu Lingqi menjadi semakin marah. Bahkan ketika berhadapan dengan para tetua itu, sikapnya masih sangat kasar dan tidak masuk akal. Tampaknya tiba-tiba kehilangan kesadaran dan kemudian terbangun mendapati dirinya terluka parah benar-benar membuat marah kembalinya anak itu. Tepat pada saat itu, Chu Ziyuan tiba-tiba berkata, itu adalah Chu Feng. Petik 2. Chu Feng, para tetua sangat terkejut. Kemudian, mereka semua bertanya, kamu bilang itu Chu Feng yang menyelinap menyerang Lingqi? Itu benar. Itu adalah Chu Feng, kata Chu Ziyuan. Kau membohongi aku, bagaimana mungkin Chu Feng menyerang saya? Chu Lingqi merasa sangat tidak senang setelah mendengar kata-kata itu. Dia menunjuk Chu Ziyuan dan mengutuknya dengan keras. Di mana Chu Feng? Di mana Chu Feng? Kemana Chu Feng pergi? Petik 2. Bukankah kalian semua masuk bersama? Mengapa Anda semua berada di sini dengan Chu Feng tidak terlihat? Di mana Anda semua menyembunyikan Chu Feng? Setelah menemukan bahwa Chu Feng tidak ada, Chu Lingqi tumbuh lebih emosional. Tepat pada saat ini, Chu Ruoshi menjelaskan, Lingqi, sementara memang benar bahwa Chu Feng tidak akan bisa melukaimu. Mutiara nasib Yin yang mampu melukaimu. Mutiara Yin yang nasib yang menyebabkan Anda kehilangan kesadaran dan terluka parah. Tidak ada yang menyelinap menyerang Anda. Petik 2. Mutiara nasib Yin Yang, Chu Lingqi terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, kemarahan di wajahnya berubah menjadi kekhawatiran besar. Mengapa mutiara nasib Yin yang akan membahayakan saya? Di mana Chu Feng? Kemana Chu Feng pergi? Apa yang Anda semua lakukan padanya? Tanya Chu Lingqi. Dia tanpa sadar merasa bahwa sesuatu telah terjadi pada Chu Feng. Dan bahwa apa yang terjadi pada Chu Feng pasti terkait dengan Chu Ziyuan dan Chu Ruoshi. Ruoshi, tepatnya apa yang terjadi? Pada saat itu, para penatua yang bingung tidak dapat menahan diri dari bertanya tentang apa yang terjadi. Tuan Tetua, lebih baik saya menjelaskan kepada Anda semua apa yang terjadi. Chu Ziyuan berbicara lagi. Begitu Chu Ziyuan berbicara, para tetua mulai mengerutkan kening. Meskipun Chu Ziyuan adalah cucu dari penatua yang maha tinggi, bahkan para penatua itu tidak menyukai Chu Ziyuan karena seberapa besar kekecewaannya. Karena itu, mereka ingin Chu Ruoshi menjelaskan apa yang terjadi. Namun, karena apa yang terjadi sangat memprihatinkan bagi mereka, dan mereka ingin mengetahui kebenaran, mereka tidak menuntut terlalu banyak.
dan memutuskan untuk mengizinkan Chu Ziyuan menjelaskan. Setelah itu, Chu Ziyuan mulai memberitahu para tetua tentang peristiwa Chu Feng yang membimbing mereka untuk menemukan harta, serta kebohongan yang telah mereka persiapkan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin bagi Chu Feng untuk melakukan hal semacam itu. Anda semua pasti merencanakan melawan Chu Feng. Kalian semua pasti melakukan sesuatu pada Chu Feng, dan berencana menjebaknya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Ziyuan, Chu Lingqi meledak dengan amarah. Bab 3015 meminta kepala klan keluar dari pelatihan. Adik perempuan Lingqi. Ini jelas bukan klaim pribadi saya. Ruoshi dan kedua saudara ini juga bisa bersaksi untuk saya. Cedera kami juga mampu memberi kesaksian bagi kami. Chu Ziyuan menjelaskan. Tidak mungkin. Tidak mungkin bagi Chu Feng untuk melakukan hal semacam itu. Anda semua salah menuduhnya. Anda bersama-sama memfitnahnya. Chu Lingqi berteriak dengan panik. Kemarahan mutlak hadir dalam suaranya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Chu Feng akan melakukan hal seperti itu. Sebagai gantinya, dia bertekad bahwa Chu Ziyuan dan yang lainnya yang salah menuduh Chu Feng. Kebenaran ada di depan matamu. Namun kamu masih bersikeras untuk menyangkalnya. Lingqi, apakah kamu hanya menyebabkan masalah dan menjadi benar-benar tidak masuk akal? Chu Ruoshi mengecam Chu Lingqi. Kebenaran, sekarang Chu Feng tidak ada di sini. Kalian berempat dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan. Apakah ini yang dimaksud dengan kebenaran? Chu Lingqi mencibir. Dia sama sekali tidak percaya pada kata-kata Chu Ruoshi dan yang lainnya. Terlepas dari apakah kamu percaya atau tidak, itu adalah kebenaran, kata Chu Ruoshi. Berdasarkan karaktermu, bagaimana aku bisa mempercayai kalian semua? Chu Lingqi mencibir berulang kali. Chu Ruoshi juga tidak mau kalah. Dia dan Chu Lingqi mulai berdebat satu sama lain. Batuk, 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 batuk. Tiba-tiba, dua orang dari generasi muda yang tubuhnya direbut oleh dua tetua yang terhormat utuh mulai muntah seteguk darah. Kemudian, mereka berdua menatap Chu Lingqi. Mereka berkata, Chu Lingqi, kami tahu bahwa meskipun kami berasal dari klan yang sama, kami lebih rendah daripada anjing dan babi di mata Anda. Adapun kehidupan dan kematian kami, Anda juga tidak peduli pada mereka. Namun, kata-kata seorang pria di ranjang kematiannya selalu berasal dari hati. Luka kita disebabkan oleh Chu Feng. Kematian kita juga disebabkan oleh Chu Feng. Tidak ada alasan bagi kita untuk berbohong tentang masalah ini. Setelah mereka selesai mengucapkan kata-kata itu, mereka berdua melihat ke semua yang hadir. Mereka berkata, Tuan Tetua, saudara dan saudari, meskipun Chu Feng telah menderita akibat dari tindakannya dan kehilangan nyawanya di domain suci 9 bulan, kami belum membalas dendam keluhan kami. Kita harus membiarkan semua orang tahu orang seperti apa Chu Feng itu. Kita harus memberitahu semua orang betapa hina, tak tahu malu, dan egois dia. Tuan Tetua, saudara dan saudari, batuk-batuk. Kalian semua pasti harus menegakkan keadilan bagi kami. Batuk-batuk, batuk-batuk. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mereka berdua mulai batuk dengan keras dan muntah darah tanpa henti. Tidak lama kemudian, tubuh mereka menjadi kaku, dan mereka kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Mereka telah mati. Sebenarnya, mereka berdua sudah lama meninggal. Yang berbicara sepanjang waktu adalah kakek Chu Haoyan dan kakek Chu Ziyuan, dua tetua yang terhormat utmos. Setelah mereka selesai mengucapkan kata-kata itu, mereka berdua menggunakan cara khusus untuk diam-diam meninggalkan tubuh kedua pemuda itu. Setelah mereka meninggalkan tubuh mereka, kedua pria dari generasi muda menjadi benar-benar mati. Chu Lingqi, apakah kamu melihat itu? Mereka berdua adalah saudara kita. Mereka telah mati secara menyedihkan oleh tangan Chu Feng. Namun Anda masih ingin membantah klaim kami terhadap Chu Feng? Apakah Anda bahkan memiliki hati nurani sama sekali? Apakah Anda seorang klan dari klan surgawi Chu kami? Chu Ruoshi menyerang Chu Lingqi sambil menunjuknya. Lingqi, jangan salahkan kakakmu karena mengkritikmu. Tetapi kamu benar-benar tersihir oleh Chu Feng. Kamu tidak lagi mampu membedakan hitam dari putih, benar dari salah, kata Chu Ziyuan. Pasangan ini bergema satu sama lain. Satu memainkan polisi yang baik, dan yang lain memainkan polisi yang buruk ketika mereka berdua bersama-sama menyangkal Chu Lingqi. Dengan situasi seperti itu, banyak generasi muda Chu Heavenly Clan mulai merasakan keluhan yang sangat besar. Mereka semua menganggap kata-kata kedua pemuda yang mati itu benar. Mereka semua merasa bahwa tidak ada manfaat bagi dua orang di ranjang kematian mereka untuk berbohong kepada Chu Ziyuan dan Chu Ruoshi. Dengan demikian,
Mereka semua merasakan apa yang mereka berdua katakan kebenaran. Bahwa karakter sejati Chu Feng seperti bagaimana mereka menggambarkannya. Ini terutama benar setelah kedua orang dari generasi muda meninggal. Kematian mereka memicu kebencian orang banyak terhadap Chu Feng. Namun, bahkan sekarang, Chu Lingqi berdebat untuk Chu Feng. Meskipun klannya sendiri telah meninggal, tidak ada perubahan pada ekspresinya sama sekali. Secara alami, kerumunan akan merasa sangat tidak senang. Pada saat itu, tatapan yang melihat orang banyak ke Chu Lingqi semua berubah. Dendam dan dendam mendalam memenuhi mata mereka. Dihadapkan dengan kebencian orang banyak dan mata penuh dendam, Chu Lingqi merasa mereka berada di bawah penghinaan. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pendapat mereka. Aku tidak peduli apa yang kalian berempat katakan. Aku masih tidak akan percaya. Aku hanya percaya pada apa yang dikatakan Chu Feng. Aku akan pergi dan menemukan Chu Feng sekarang. Jika dia masih hidup, aku perlu melihatnya. Jika dia mati, aku perlu melihat mayatnya. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian semua terus menodai dia seperti ini. Setelah mengatakan kata-kata itu, Chu Lingqi benar-benar mulai bergegas menuju domain suci 9 bulan. Lingqi, jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Melihat ini, para tetua Chu Heavenly Clan sangat khawatir. Mereka segera menghentikannya. Lepaskan aku, aku akan kembali untuk menemukan Chu Feng. Chu Lingqi berteriak dan berteriak dengan cara yang hampir panik. Namun, bahkan dengan itu yang terjadi, para tetua Chu Heavenly Clan masih memegang Chu Lingqi dengan erat dan menolak untuk mengizinkannya mendekati domain suci 9 bulan. Batas waktu untuk domain suci 9 bulan akan segera tiba. Untuk memasukinya pada saat seperti itu berarti mencari kematian seseorang. Saat Chu Lingqi terus berteriak dan mengutuk dengan panik, batas waktu untuk hilangnya domain suci 9 bulan mulai mendekat. Selama periode waktu itu, Chu Klan Surgawi yang telah memasuki domain suci 9 bulan untuk melatih mulai keluar secara berurutan. Di antara mereka yang ingin tahu bagaimana rasanya bagi orang-orang dari generasi muda segera tiba di pintu masuk gerbang Yin Yang. Chu Xuan Zengfa ada di antara mereka. Kalian semua mengatakan bahwa Chu Feng ingin memiliki harta untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya dilahap oleh harta. Kehilangan nyawanya di gerbang Yin Yang. Tidak mungkin. Itu benar-benar mustahil. Chu Ziyuan, berikan padaku penjelasan yang tepat dan jujur tentang apa yang terjadi di sana. Setelah mengetahui apa yang terjadi, ekspresi Chu Xuan Zengfa berubah sangat. Dibandingkan dengan Chu Lingqi, reaksi Chu Xuan Zengfa bahkan lebih emosional. Dia meraih kera Chu Ziyuan dan mengangkatnya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Jika kamu berani mengucapkan kebohongan sekecil apapun, aku akan melumpuhkanmu. Chu Xuan Zengfa berbicara dengan nada mengancam. Chu Xuan Zengfa, apa yang kamu lakukan? Tepat pada saat itu, dua sosok tiba-tiba turun dari langit. Mereka adalah kakek Chu Haoyan dan kakek Chu Ziyuan. Setelah meninggalkan tubuh dua generasi yang lebih muda, mereka berdua segera memulihkan tubuh mereka sendiri dan kembali ke pintu masuk Yin Yang Gate. Alasan untuk itu adalah karena mereka berdua tahu betul bahwa Chu Xuan Zengfa, berdasarkan kepribadiannya, pasti tidak akan percaya klaim Chu Ziyuan dan Chu Ruoshi. Mereka tahu bahwa dia pasti akan mempersulit mereka. Adapun mereka berdua, mereka secara alami tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Setibanya di tempat ini, mereka berdua pura-pura tidak tahu apa yang terjadi, dan mulai bertanya kepada orang banyak. Setelah mengetahui apa yang terjadi dari kerumunan, mereka berdua segera mulai menegur Chu Xuan Zengfa. Chu Xuan Zengfa, apakah kamu sudah gila? Demi keuntungannya sendiri, bahwa Chu Feng pergi sejauh untuk membunuh sesama klannya. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan, kematiannya memang pantas. Namun kamu sebenarnya melindungi orang seperti itu? Mungkinkah kamu berencana untuk mengkhianati klan kita? Kakek Chu Haoyan berkata kepada Chu Xuan Zengfa. Mengkhianati klan kita, label besar apa yang kamu pakai untukku? Namun, saya tahu orang seperti apa Chu Feng. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Kecuali saya menyaksikannya sendiri. Saya akan menolak untuk percaya siapapun terlepas dari apa yang mereka katakan. Kata Chu Xuan Zengfa. Buktinya ada di depan matamu. Kau tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kata kakek Chu Haoyan. Tepat pada saat ini, kakek Chu Ziyuan berkata, cukup, tidak perlu untuk terus berdebat. Tidak peduli seberapa banyak Anda berdebat, itu tidak akan menyelesaikan masalah ini. Cara saya melihatnya, lebih baik kita meminta Lord Clan Chief keluar dari pelatihan tertutup dan memberikan penilaian pada masalah ini. Petik 2.